Halo, ketemu lagi sama aku dengan Maika. Kali ini aku ditemenin sama suami aku nih yang ganteng. Halo semuanya. Kenalin dong namanya. Oh gitu ya. Iya. Saya dengan Kun Martiono ya, suaminya Ibu Ika. Oke. Yang selama ini selalu menemani sampai saat ini ya. Oke. Udah berapa tahun? Ingat gak? Kurang lebih kemungkinan 2025 sekarang ya 25 tahunan lah kurang lebih. 25 tahun nikahnya. Betul. Terus Hmm, pacarannya pacarannya kurang lebih sekitar ya 9 tahun lah kurang lebih kali. enggak kali. Apa lebih kali ya? Lama Atau kurang? banget. Enggak. Jadi ini nih malam ini kita mau flashback tentang awal-awalnya kita bareng-bareng, ya kan? Ya boleh. Dari waktu masih aku SMP, terus bapak kelas berapa waktu itu? SMA. Kelas? Kalau nggak salah saya kelas 1 kelas 2 gitu ya. Lupa ingatan itu kan. Berarti waktu itu kalau nggak salah aku umur 15, bapak umur 17, Oke. ya kan? Nah, terus ada yang mau aku tanya ini, Apa tuh? kenapa waktu itu coba deketin aku? Dari kamu itu dari kecilnya saya udah lihat itu sepertinya cocok gitu untuk awal pertama untuk pacar dulu deh. Oh gitu. Terus Nah begitu saya melihat lebih mendalam lagi, memang kegiatan sehari-hari saya intip-intip ternyata setiap pagi nih si ibu ini selalu menyiapkan hidangan kopi sama babe ini. Coba. gimana Dan coba? juga pinter masak. Gimana nggak saya kelepek-kelepek ngeliat si ibu ini Mandi. yang sangat jago pokoknya masaknya deh. Luar biasa, cocok buat istri. Ternyata sampai sekarang kejadian, Apa kejadian? sampai jadi istri. Terus habis itu kita itu pacaran dari 2006. Hmm, 96. 96 Salah kan? 2006 udah punya anak Ferdi ya. Dari 96 sampai 2000. Hmm. Terus masa kalau dia cuma pintar masak doang? Begini loh ya, ini kan awal dan saya lihat dari rumah. Ternyata Oh, kamu gitu. itu memang sangat luar biasa dalam arti sekolah pun juga saya perhatikan juga sangat menghemat untuk biaya perjalanan ke sekolah ya kan, dan juga apa saya lihat untuk apa ya bahasanya ya, Apa? untuk jualan pun juga tidak kenal lelah, tidak kenal malu. Mau jualan apa saja juga is oke gitu. Dan juga penghasilannya lumayan loh. Coba bayangkan, Coba. tahun 96 seorang anak SMP sebulan sudah menghasilkan 1 juta. Bahkan seminggu, kadang-kadang seminggu ya bisa menghasilkan 1 juta anak SMP loh, tahun 96. Ya nggak? Ya dia jualan waktu itu tau nggak? Waktu itu kalau nggak salah jualan Avon kalau nggak salah deh. Kok boleh nyebutin merek? Apa? Jualan ya Avon ya, kosmetik. ya. Terus sama jualan yang tempat-tempat makanan, Oh iya, kan, Tupperware. Tupperware. Ya. Ya dari situ tuh seorang anak SMP awal mulanya sudah punya penghasilan. Tuh dulu aku sekolahnya SMP-nya di SMP 3 Bekasi. Itu kita dari rumah sampai sekolah itu harusnya naik becak. Naik becak itu ongkosnya 5.000 satu hari, sedangkan saya dikasih ongkosnya waktu itu 1 bulan dikasih uang jajan 20.000 sehari. Sehari sebulan. Berarti cuma 2 hari habis tuh. Ya,
Ya itulah. Nah, di situ tuh jadinya aku harus punya gimana ya caranya bisa punya uang gitu biar bisa sekolah nggak jalan kaki gitu. Jadi ya coba-coba nawar-nawarin apa aja deh dicobain. Terus kan udah nih udah deket sekian tahun, terus sama-sama kerja kita ya. Ya. Setelah kerja, kenapa pengen buru-buru nikah? Karena gini loh ya, kita kan memang kebetulan dapat satu gang ya, satu RT. Kebetulan saya juga tahu kecilnya gitu. Istri saya ini ternyata memang bukan buat pacaran lagi, memang sudah waktunya keseriusan. Karena memang sudah terlalu lama ya pacaran, kan juga sudah tidak baik lah gitu kan. Takutnya ada gosip sana sini ya kan dari tetangga. Makanya itu saya memikirkan ya kebelah dua pihak, dalam arti orang tua lah, orang tua si perempuan dan si laki ya kan, ya sama-sama enak. Alhamdulillah saya juga sudah bekerja dan istri saya sudah bekerja juga ya waktu itu, dan penghasilan juga alhamdulillah untuk kehidupan kita dalam sebulan gitu kan. Ya saya memberanikan diri akhirnya, dan waktu itu saya juga alhamdulillah sudah mempunyai rumah walaupun Masih nyicil? masih nyicil ya di KPR gitu kan, BTN. Alhamdulillah saya dengan memberanikan diri ke orang tua istri, alhamdulillah saya diterima. Coba. Kayak gitu. Terus singkat cerita udah nikah nih, terus udah tinggal di rumah berdua. Memang rumah BTN itu tahu sendirilah ya, kan di belakangnya juga belum tertutup kan. Jadi saya memang sama istri memang sangat menghemat waktu itu, karena kita memang baru berumah tangga ya. Itu sangat kaget lah awal-awal pasti ya kan. Biasa kita hidup sendiri dan sekarang kita hidup berdua ya kan. Kita juga saling mengatur keuangan lah ya semuanya. Nah waktu itu memang saya perjalanan hidupnya memang tidak mulus ya. Ada aja permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan berkeluarga ya. Jadi ya kita berdua ya selalu kompak gitu. Kemana saja ada permasalahan apa saja kita selalu berdua gitu. Kalau jalan kemana saja, iya, selalu dirundingkan. saling percaya intinya. Nah kalian kan tahu nih, kalau namanya perumahan baru lagi ya, perumahan itu bisa dikatakan kayak hidup di perumahan, tapi kayak rumah itu kayak di tengah sawah, tau nggak? Kamu bisa bayangkan ya, sedangkan saya ini kerja hanya honorer, yang kerja di instansi, ya, dan saya selalu pulangnya malam hari, kadang-kadang tidak pulang. Coba, kalian bisa bayangkan istri saya di rumah itu sendirian, bahkan saya kalau keluar kota bisa berhari-hari di tengah sawah loh, bunyinya bunyi kodok ya, bunyi segala macam ya. Jadi termasuk hebat istri saya, dengan sendiri dia kan. Waktu itu memang belum punya anak, belum punya anak. Jadi waktu kan. pas abis nikah 1 minggu 2 minggu kita langsung mutusin untuk tinggal di rumah yang ada di Cibitung itu kan. Terus listrik belum masuk, Masih nyambung kabel itu ya. ya masih nyambung kabel. Jadi 1 tahun itu kita nggak ada listrik sama sekali. Tapi kan kita sempat pakai lilin tuh berapa bulan itu. Ya, tapi kan maksudnya bahaya lah itu. Terus di sini juga untuk akses kendaraan kayak mobil, angkot itu susah. Jadi harus kemana tuh kita harus punya kendaraan sendiri, motor atau kita naik ojek. Tuh selama berapa tahun ya? Ya 2 tahunan lah mungkin ya. Dia Iya. 2 tahun kan, listrik setahun baru masuk. Iya, setahun listrik baru masuk. Terus selama di Cibitung ini kita benar-benar itu semua dari nol. Semuanya dari nol. Rumah, ya rumah kosongan. Kita masuk ke rumah tanpa listrik, tanpa punya TV, Ya. tanpa punya radio.
Pokoknya tuh cuman punya tempat tidur, lemari, ya udah ala kadarnya. Meja pun meja kayu doang, bikinan ya kan. Iya. Waktu itu dibikinin papa. Gitu. Jadi ya lumayan, mau dibilang sedih, sedih. Mau dibilang seneng, akhirnya seneng kayak gitu. Berapa tahun ya kita berproses itu sampai akhirnya setelah 1 tahun aku hamil jadi Ya. gitu. Dan itu alhamdulillah langsung tanpa dikasih kesulitan, langsung kasih kemudahan. Tapi catatan, menikah itu ternyata bukan awal kebahagiaan, tapi menikah itu menambah masalah nggak sih? Ya memang tergantung dari kita aja. Ya kan? Ya, jadi menikah itu pasti ada cobaan, ada ujian, tapi bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan itu, kayak gitu.